Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kuto Proyek Tutorial Excel, channel yang membahas masalah seputar Excel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat bar chart. Kenapa bar chart itu sangat penting? Karena bar chart adalah laporan yang digunakan sebagai analisa data. Dan bar chart itu lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena dia adalah bentuk visual. Nah, nanti di sini saya akan membuat sebuah contoh. Saya ingin tahu, saya ingin meranking berapa kontribusi revenue per konsumen saya. Nah, nanti saya akan ranking tuh konsumen saya itu kontribusi revenue-nya itu ada yang peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Dan seterusnya. Oke, teman-teman mungkin sudah penasaran bagaimana caranya? Ayo kita coba. Oke teman-teman, langsung saja kita coba bagaimana cara membuat bar chart. Nah, di sini saya menggunakan ada database-nya, saya punya data. Saya ingin meranking, nanti saya akan meranking konsumen saya itu yang paling tinggi kontribusi terhadap revenue-nya itu yang mana. Nanti kita ranking dengan menggunakan bar chart tadi. Nah, di sini saya punya data revenue per konsumen, ini sampai tanggal 15 itu adalah 6,9 M dalam jutaan. Nah, langsung saja kita coba bagaimana caranya. Nah, di sini konsumen A saya akan rekapin dulu. Di sini ada revenue-nya ya, sum if ya. Ranknya adalah ini ya, sel B6 sampai 16 nggak apa-apa. Kalau kita nanti ada tambahan data ya teman-teman. Lalu hasil saya akan B3 nih ya, kriterianya sel B3. Lalu sum ranknya adalah total ini. Sampai 16 toh? Oke, sampai 16 juga. Lalu kita kunci, jangan lupa kita kunci. Nah, jadi konsumen A kita copy langsung ke bawah. Konsumen A 6,9 M, 6 M dan seterusnya. Lalu rumus sum if-nya bisa saya taruh di sini agar nanti teman-teman bisa tahu. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan taruh di link deskripsi. Jadi nanti teman-teman bisa download di situ ya kertas kerjanya. Lalu persentase adalah kontribusinya berapa persen ya, sama dengan sel C3 dibagi sel C1. Dikunci sel C1 jangan lupa. Nah, jadi kontribusinya adalah kalau kita membuat nih, kalau kita pakai P-chart itu sekitar 19% itu konsumen A, B-nya, C-nya juga 19%. Ya kurang lebih nih ya. Tapi masih tinggian yang 6950. Lalu kita step yang selanjutnya adalah kita ranking ya. Di sini kita cara merankingnya pakai apa? Pakai fungsi rank. Rank lalu kita buka kurung, numbernya kita ambil sel C3 ini ya, karena kita mau ngeranking setiap selnya ini ya. C3, lalu refnya adalah kita ambil dari sel C3 sampai sel C9. Jangan lupa kita kunci. Lalu ordernya di sini kita ambil 0. Lalu kita tutup 0, lalu kita tutup deh. Nah, muncul ternyata konsumen A berada di ranking pertama. Rumusnya saya taruh di sini. Ini saya agak cepat ya biar durasinya nggak terlalu lama. Lalu saya kontrol copy, saya taruh bawah deh. Nah, di sini kita kelihatan rankingnya adalah konsumen A menempati ranking pertama, konsumen C meningkati ranking kedua dan seterusnya. Kenapa saya buat skema seperti ini? Karena andaikan saya punya database inputan di sini, nanti otomatis yang di sini dia bar chartnya dia akan berubah. Nah, lalu selanjutnya ranking ini kita taruh sini. Tujuannya untuk apa ini? Nanti tujuannya adalah ini kita gunakan untuk database untuk membuat data dari bar chartnya tadi. Kita ranking 1, 2 sampai 7 ya, ranking 7. Lalu di sini saya harus ngelookup ini sama ini nih ya, kita lookup dari sini ke sini. Tapi kan kita nggak bisa ngelookup dari kanan ke kiri. Kalau pakai VLOOKUP kita nggak bisa, makanya kita pakai fungsi namanya index match ya. Di situ kita pakai fungsi index match sama dengan kita index ya, kita index lalu di sini array-nya pertama adalah mana yang akan kita lookup. Yang kita lookup adalah B3, ini sel yang akan hasilnya nanti akan muncul. Jangan lupa dikunci ya F4. Lalu match-nya adalah kita match-kan dengan lookup value-nya adalah ranking I3 ya, I3 ini. Lalu lookup array-nya adalah sel E3 sampai E9 ya. Kita kunci, jangan lupa dikunci. Lalu kita enter ya. Langsung dia muncul. Sorry, ini harusnya ada tambahin 1, 0. Nah, konsumen A. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Ya. Ini rumusnya. Jadi nanti ketahuan nih rumus yang ini ya. Oke, nanti ini untuk saya tulis saja ya. Ini kolom
sum if ini berarti ini ya, kolom C3 saya tulisin ini adalah rumus untuk C3. Lalu yang ini adalah ranking adalah rumus untuk E3 ya. E3. Lalu yang untuk satunya lagi yang indeks ini adalah J3 ya. J3. Nanti teman-teman bisa kembangkan di situ. J3. Oke. Ini langsung kita tarik ke bawah. Jadi di sini kita sudah ketahuan ranking mana konsumen-konsumen kita mana yang menempati ranking pertama. Ranking pertama kita tempati oleh konsumen A, ranking kedua konsumen C, ranking ketiga konsumen B, 4 dan seterusnya sampai konsumen F ya. Lalu di sini revenue-nya karena tadi kita sudah pakai index match, ini kita sudah punya data konsumen, maka kita di sini pakai VLOOKUP aja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah table B3, lalu table array-nya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah cell J3, lalu kita koma, table array-nya adalah B3 sampai cell, kita mau revenue cell C9 ya, sampai di sini ya. Kita kunci F4, tidak lupa kita kunci, lalu 0. Bukan 0. 2 lalu 0. Oke, enter, muncul nilainya. Kita tarik ke bawah, lalu data ini bisa kita taruh di sini. Nanti ini tergantung teman-teman bagaimana, ini kan rumusnya cuma sampai selnya E9, C9, nanti bisa ditambahin ya sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Ini adalah sel K3 ya, K3. Oke, seperti itu. Lalu persentase bisa kita taruh di sini. Sama dengan, ini kita tambahin dulu, sum, buka kurung, enter. Lalu di sini sama dengan ini kita bagi dengan sel K1. Kunci deh. Dapatlah proporsinya. Nih, oke, step data yang data kita punya sudah selesai. Nah, sekarang langsung kepada tujuannya yaitu bar chart-nya ya. Di sini database kalau kita rubah ya, konsumen A kan 695, konsumen B 6000 umpamanya ya. Saya mau rubah konsumen B 6000. Di sini peringkat ketiga dia. Teman-teman bisa lihat di sini peringkat ketiga. Database konsumen B. Saya mau nanti ini umpamanya jadi 1000 deh ya, 1000. Yang akan terjadi adalah, masih kurang ya. Berarti di sini 1000 juga. Konsumen B. Dia pasti akan berubah di posisi pertama. Tuh konsumen B berubah di posisi pertama. Itu tadi tujuan saya, kenapa saya membuat skema database-nya dulu. Jadi nanti ketika kita input ini akan menghasilkan yang di sini ya. Oke, langsung kita ke bar chart-nya ya. Bar chart-nya adalah kita blok dulu ini ya. Ini sama ini kita bisa blok ya. Lalu kita pakai pilihan adalah, karena ini dasar kita presentase ya. Kita pakai data insert. Lalu kita ambil yang ini. Nih bar ya. Nah ini sudah jadi nih ya, secara simpel sebenarnya udah jadi seperti ini, tapi kan kurang enak dilihat ya. Ini bisa kita modifikasi. Ini bar chartnya sudah jadi, tapi di sini masalahnya konsumen F kenapa dia yang posisi pertama, tidak seperti itu. Konsumen F harusnya posisi ke-7, ini kebalik. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita perbaiki ini. Tinggal pencet aja 2 kali di sini, klik, dia akan muncul seperti ini. Lalu kategorinya ini dirubah. Kategori in reverse order ya. Nanti dia akan meranking berdasarkan kategori, karena di sini kita kategori B di posisi pertama. Nah, oke, nanti di sini kita ketahuan ini ada berapa persen. Nah, ini karena di sini 20.00 kita kurangin aja biar dia nggak kelihatan desimalnya ya. Lalu setelah itu di posisi ini kita bisa perbesar ya. Ini kita perbesar biar lebih bagus. Gapnya kita perbesar, lalu bisa kita kasih warna, mau kita kasih warna apa? Kita mau kasih warna, kita klik di sini ya kalau mau kasih warna yang ini ya. Kita kasih warna yang enak tuh mungkin abu-abu kali ya. Lalu setelah itu, di sini ini tidak ada nilainya nih, kita mau munculkan nilainya, gampang, kita tinggal klik ini ya, klik barnya ini ya. Chartnya ini ya, kita klik kanan, lalu kita add data label, klik aja data label. Nah, sudah muncul persentase. Lalu kalau kita mau ini di posisinya tidak di sini, tidak di luar, tinggal kita klik lagi. Kita pakai insert base boleh atau insert center, tapi enaknya insert base ya.
Lalu kita kasih warna putih, boleh. Chartnya umpamanya ini chart titelnya, di sini kan kita belum ada nama chart titelnya. Apa di sini revenue per payer ya, revenue per konsumen ya. Per konsumen kita bisa ambil ya sama dengan ini. Dah dapatlah revenue per konsumen. Lalu ternyata saya mau ya 19% ini, enggak 19%, saya mau bentuk angka. Gimana caranya? Tinggal klik aja nih ya. Ini klik, lalu kita pencet sama dengan ya. Klik kita pencet sama dengan, kita ambil yang di sini. Nah, dia akan muncul nilainya seperti ini. Lalu yang konsumen B sama, kita sama dengan lagi seperti ini. Di sini sudah kelihatan ya. Ini garis-garis ini boleh dihilangkan, boleh. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita sudah jelas bahwa datanya itu kita mudah baca daripada kita baca yang kayak gini ya, konsumen. Nah, ini ranking apa, nggak enak bacanya gini, langsung kita tangkap. Oh, revenue kita, kontribusi konsumen G itu sekitar di atas 20% ya, bukan 5% ya, umpamanya 3% kali ya, bisa kita buat 0,02 umpamanya. Nah, dia akan lebih detail datanya, bisa kita buat seperti itu. Nah, kan ketahuan tuh seperti ini. Nah, oke, sebenarnya ini akan menjadi masalah ketika nilai konsumen A sama konsumen B itu sama. Ini kalau konsumen A kita copy, kita taruh di sini ya, sama, dia akan error datanya. Ya, ini sebenarnya ada trik lagi bagaimana cara agar tidak seperti itu, tapi prinsipnya adalah apabila ada yang sama, lalu dia dari data itu menempati posisi pertama, ya dia harus menempati posisi yang pertama. Caranya gimana? Caranya di fungsi rank ini, ya kita kasih tambah kontif. Kontif ini nanti dia akan menambah. Lalu ranknya adalah ini ya, ranknya ini kita kunci ya, ininya kita kunci. Lalu kita tambah ini, lalu di sini, lalu kita koma. Kriterianya adalah yang ini, ya. Lalu dikurang 1. Oke, seperti ini. Nah, ini sama 1, tetap yang G, 2 ya, 3 dan seterusnya ya. 3, 4 ya. Nah, di sini yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi adalah ini rumusnya ya untuk yang kolom C3 juga ya, C3. Yang akan terjadi apabila saya di sini sama nih. Ini sama umpamanya nilainya. Tuh, dia nggak akan error lagi. Tapi penempatannya adalah rankingnya adalah yang yang pertama muncul di atas itu adalah konsumen A karena dia posisinya di atas. Setelah itu baru konsumen B padahal dia sama nilainya. Oke. Ini positifnya lagi apa? Positifnya lagi adalah apabila saya rubah data di sini database-nya saya rubah. Tadi kalau konsumen G memiliki rating tertinggi ya, saya mau tambahin di konsumen B. Yang terjadi adalah akan muncul perubahan data yang seperti ini. Tadi boleh tak copy biar kelihatan di sini, bisa nggak ya? Ini bisa kelihatan, kita lihat ya. Di sini 7.000 umpamanya. Tuh dia otomatis, dia langsung nge-ranking. Ini 1.000 kita rubah. Oh, ranking masih tetap di D, di E, D umpamanya 100.000. Oke, langsung dia berubah. Tapi karena ini data kita di sini tadi kita adalah by 2%, kita bisa rubah umpamanya nggak 2% per 10%. Per 10% 0,1 ya. Nah, ini bisa kelihatan seperti ini. Tergantung datanya nanti ya. Tadi terus sini, lalu di sini saya mau 2000 ya, 200 umpamanya, atau di sini ketinggian ya. Ini 400 turun langsung. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini bacanya jadi sangat mudah untuk membaca data seperti ini. Oke, demikian tutorial dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam Kutoprek Tutorial Excel.